Menggemparkan. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang begitu banyak informasi dan hal yang sangat mengejutkan yang terjadi di chapter kali ini. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1007 dengan sebuah kata, Tanuki-san. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke Pulau Onigashima. Virus semakin merajalela di mana-mana. Namun di saat semua sudah putus asa, seorang dokter menyelamatkan semuanya. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, dia akhirnya menciptakan penangkalnya. Semua orang berhasil diselamatkannya tanpa membedakan kawan atau lawannya. Dan terakhir, semua mata terkesima saat sang dokter menjadi raksasa, kemudian menampar pencipta virus durjana dengan sebuah tamparan keras di wajahnya. Cerita kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Kaisar Klon memberikan balon gas kepada penguin-penguin kecil. Jika kita cermati, sepertinya pas ya dengan isi cerita chapter kali ini, yang memang berhubungan dengan antivirus ciptaan Dr. Chopper yang berwujud gas. By the way, ngomong-ngomong, sudah cukup lama ya kita tidak melihat Kaisar Klon. Terakhir seingatku itu terjadi di Arch Whole-Cake Island. Setelah itu sudah sangat lama kita tidak melihatnya. Tapi dengan kaitannya dengan ilmu pengetahuan, besar kemungkinannya dia akan kembali masuk ke dalam cerita utama. Khususnya di chapter kali ini dibahas tentang pengetahuan yang berhubungan dengan Dr. Vega Fang dan tentu saja dengan Kaisar Klon. Baik, masuk ke dalam cerita utama chapter kali ini dimulai di lantai pertunjukan panggung utama kastil kediaman Kaido. Setelah di chapter sebelumnya kita melihat Hyogoro the Flower mengamuk dengan pedangnya, kali ini kita melihat bahwa semua anggota Oni Wabansu dan Mima Warigumi terkapar tak berdaya setelah dikalahkan oleh Hyogoro the Flower. Semua orang terkejut. Para bawahan Kaido berucap bahwa mereka akhirnya tahu seperti apa kekuatan Hyogoro the Flower yang legendaris. Scratchman Apu juga terkejut melihat bagaimana Hyogoro mampu menahan perubahan bentuknya menjadi iblis es dan hanya memanfaatkan peningkatan kekuatan yang dibawa virusnya saja. Dan Distrek juga berkata jika dia sekarang mengerti mengapa negeri Wano Kuni begitu ditakuti di seluruh dunia. Yap, para samurai yang ada di negeri Wano Kuni memang bukan sembarang samurai. Tidak usah jauh-jauh, lihat saja para abdi setia Kozuki Oden. Di situ kita bisa melihat seberapa kuat samurai itu sebenarnya. Kakek Hyogoro the Flower dan Omasa atau bos Yakuza dari Udon nampaknya akan berubah menjadi Oni atau iblis setelah terdampak virus iblis es. Jadi ya TP atau bos Yakuza dari Kibi dan Sunagoro, bos Yakuza dari Hakumai, bersiap untuk memenggal kepala mereka berdua. Bagaimanapun mereka terus menangis dan ragu-ragu sambil seolah menunggu datangnya keajaiban. Ocho atau bos Yakuza dari Ringo hanya bisa menahan tangisnya dan berkata jika dia tak bisa menyalahkan keraguan-raguan YTP karena Hyogoro the Flower sudah seperti ayah bagi mereka. Para Yakuza menangis melihat hal yang tengah terjadi. Para samurai berdoa sambil melihat ke arah bangunan di mana Chopper melakukan eksperimen vaksin penangkal virus iblis es. Sialan, apa tidak ada yang bisa kita lakukan? Tanuki-san, apa vaksinnya sudah jadi, ujar mereka. Sementara itu, di sisi lain para kroco bawahan Kaido memohon bantuan dari Queen Sang Wabah. Karena semua orang di lantai panggung utama yang terkena virus akan segera berubah menjadi iblis es. Tolong selamatkan kami, ujar para kroco bajak laut buas pada Queen. Mereka juga bertanya-tanya kenapa mereka juga harus mati karena virus ciptaan bos mereka atau pimpinan mereka. Bukannya menolong, Queen berkata, kalian mempertanyakan keputusanku, ujarnya yang kemudian bertransformasi ke wujud Zoan purba model Brachiosaurusnya. Dia mengamuk dan berteriak hingga para kroco bajak laut buas yang ada di sekitarnya ikut terdampak. Tutup mulut kalian, pecundang seperti kalian harusnya tahu posisi kalian.
Virus iblis es ini adalah magnum opus, mahakaryaku dan bisa dibilang memang khusus dibuat untuk kalian, ujarnya. Sebagai informasi, magnum opus merupakan bahasa Latin yang memiliki arti karya terbaik. Kembali ke cerita, Queen juga berkata jika para Fleisur sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang berguna, namun mereka telah kalah dalam pertaruhan itu. Dan saat ini mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan. Karena hanya menjadi manusia yang selalu tertawa. Bagaimanapun situasi yang sedang mereka rasakan, baik mau marah, menangis, dan lain sebagainya, para Fleisur akan selalu tertawa. Dan para Waiters, mau seberapa lama pun mereka menunggu, mereka tidak akan mendapatkan smile. Para Waiters sudah melewatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan kekuatan. Karena kita semua tahu, saat ini tidak ada lagi smile, yang sejak kekalahan Don Quixote do Flamingo dan hancurnya pabrik Smile di Dressrosa, tidak ada lagi smile yang diterima bajak laut buas. Kembali ke cerita, Queen kembali berkata jika para Fleisur dan Waiters adalah para pecundang yang akan berguna bagi bajak laut buas Kaido dengan cara menjadi iblis es. Kalian akan mekar dalam kematian, ujarnya. Mendengar itu, para Fleisur dan Waiters terkejut dan bertanya, maksudmu kami harus mati, ujar mereka. Dan Queen yang dalam wujud Zoan purbanya serta tatapan ganasnya berkata, itu benar, anak buah seperti kalian itu sangat mudah digantikan, ujarnya. Teganya dia bicara begitu, ucap seorang Fleisur sambil menunjukkan ekspresi tertawa. Dan seorang Waiters di sampingnya juga berkata jika apa yang Queen ucapkan itu kejam sekali. Memang sungguh kejam dan keji. Setelah para Fleisur dan Waiters berubah menjadi iblis es yang kuat, mereka bisa lebih berguna bagi bajak laut buas. Karena pasukan yang tercipta atau para iblis es dapat dibuang setelah digunakan dan selalu bisa diganti. Memang pemimpin yang keji kau, Queen. Kembali ke cerita, Queen kembali berteriak jika dia sudah memberi mereka kesempatan. Maksud Queen di sini adalah satu vial vaksin yang sebelumnya dia perebutkan dan saat ini ada bersama Chopper. Dengan vaksin itu mungkin bisa menyelamatkan beberapa dari kalian, ujar Queen. Itu mah bukan memberi kesempatan, tapi membuat kesenangan untuk dirinya sendiri karena membuat sebuah permainan atau game dengan vaksin yang diperebutkan banyak orang. Sementara itu, para Fleisur dan Waiters mencoba bertahan dan menyelamatkan diri dari amukan orang-orang yang telah menjadi iblis es. Mereka berkata dengan kesal jika mereka tidak boleh mati di tempat tersebut. Mereka harus membunuh semua iblis es, mau kawan ataupun lawan. Setelah selamat, mereka akan meninggalkan kelompok bajak laut yang mereka anggap kelompok busuk atau kelompok bajak laut buas Kaido. Di sisi lain, para samurai yang melihat kejadian tersebut berkata, mereka mungkin musuh, tapi cara pemimpin mereka memperlakukan anak buahnya sungguh menyedihkan. Mendengar itu, Queen berkata sambil mengolok-olok para samurai dan memberitahu mereka bahwa para samurai sama buruknya. Memang kalian kira siapa yang kalian lindungi di sana, ujarnya. Tanuki itu juga seorang bajak laut. Apa kalian sungguh berpikir dia akan mampu memproduksi vaksin secara massal? Jangan membuatku tertawa, itu mustahil. Aku yakin dia pasti sudah memakai vaksin itu sendiri dan kabur, ujar Queen sambil tertawa. Para samurai menjawab apa yang Queen katakan jika Chopper bukan penjahat seperti Queen. Mendengar itu, Queen kembali berkata, pengkhianatan adalah hal yang lumrah dalam dunia bajak laut. Karena bajak laut akan selalu mengkhianati satu sama lain. Belum tahu aja Queen, kelompok bajak laut topi jerami itu berbeda dengan yang lainnya. Woi, gendut, diam! Kembali ke cerita, Yatepe dengan berat hati mengayunkan pedangnya untuk menebas kepala kakek Hyogoro the Flower. Bos Hyogoro, aku akan segera bergabung denganmu di alam baka, ujar Yatepe yang mengayunkan pedangnya. Tidak perlu buru-buru, aku akan menunggu hingga waktu kalian sudah tiba, ucap kakek Hyogoro. Semua orang menangis dan berteriak menyaksikan hal tersebut. Namun sebelum hal buruk terjadi, seseorang melompat dan memblokir tebasan pedang yang mengarah ke leher kakek Hyogoro tepat waktu. Dan orang tersebut adalah sang dokter kapal kelompok bajak laut topi jerami, Tony Chopper.
Wih, keren juga nih dokter kesayangan kita. Namun di sini agak kurang jelas dia menahannya dengan penutup kepala Kabutonya atau seperti apa. Nanti kita cari tahu bersama-sama. Untuk sementara terlihat seperti ditahan dengan pelindung kepala Kabutonya sih. Kembali ke cerita, usai menahan tebasan pedang Yatepe, Chopper kemudian memberikan dan memasukkan sesuatu ke mulut kakek Hyogoro. Syukurlah aku masih sempat, ujarnya. Semua samurai dan para yakuza bersorak. Tanuki-san, ucap mereka serentak. Ocho bos yakuza Ringo juga ada di situ. Sementara itu, kakek Hyogoro nampak kesakitan usai menelan sesuatu yang Chopper ciptakan. Chopper berkata jika tubuh kakek Hyogoro akan mulai menghangat, namun itu akan sakit sedikit. Tapi tenang saja karena semua akan baik-baik saja, ucapnya. Yatepe yang melihat itu tampak menahan tangisnya, namun air mata menetes dari kelopak matanya. Kau berhasil, Tanuki, dan aku tahu kau pasti bisa, ujar Yatepe yang nampak bahagia bersama dengan yakuza yang lain. Berlanjut, Chopper berteriak dan meminta tolong pada Miyagi dan Tristan atau Ming yang membantu Chopper untuk mengeluarkan meriam dan menembakkannya di tengah ruangan. Bola meriam meledak dan menjadi awan yang nampak seperti jamur besar dengan wajah imut seperti Chopper. Menarik menunggu momen ini di versi anime. Warnanya apa ya? Kalau mau unyu-unyu mending pink. Semoga aja nggak dianeh-anehin sama Toy. Baik, berlanjut lagi. Chopper memberitahu Queen bahwa jika dia membuat penawar normal dan mendistribusikannya secara normal, maksudnya disuntikan satu persatu, tentu itu sesuatu yang mustahil karena ada puluhan ribu orang yang ada di tempat tersebut. Jadi dia menganalisa virusnya dan membuat virus predator sendiri berdasarkan metode yang ia miliki. Virus baru yang ia ciptakan akan melawan Korioni atau virus iblis es yang Queen ciptakan. Siapapun yang menghirup gas yang Chopper ciptakan itu sekarang sudah sembuh. Keren, virus dilawan dengan virus. Dia menamainya dengan nama Chopper's Vac Nebulizer. Jika kita coba artikan, Vac berhubungan dengan Vac atau terapi Vac atau terapi Vac virus yang merupakan penggunaan terapi bakteriofag untuk mengobati infeksi bakteri patogen. Dalam hal ini, Chopper menggunakan virus. Kemudian nebulizer adalah alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup. Dalam hal ini, Chopper menggunakan sebuah meriam untuk pengganti nebulizer. Namun, bentuk dan prosesnya tetap sama. Semua orang di lantai utama panggung pesta kastil kediaman Kaido akan menghirup asap yang merupakan virus yang Chopper ciptakan untuk melawan virus yang Queen ciptakan. Semua orang telah Chopper sembuhkan dari virus iblis es, dan seorang dokter memang tak akan membeda-bedakan pasiennya, meskipun itu adalah musuhnya sekalipun. Semua orang tanpa pandang bulu mendapatkan bantuan dengan penyebaran gas antivirus yang Chopper ciptakan. Kembali ke cerita, Queen sang wabah sangat marah dan dia keheranan bagaimana seorang bajak laut kelas teri seperti Chopper memiliki ilmu medis hebat itu. Mendengar itu, Chopper menjawab jika kru kelompok bajak laut topi jerami sudah berkeliling ke seluruh dunia, tapi tidak hanya berkeliling atau berpetualang saja. Mereka memakai waktu tersebut juga untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian Queen marah, dia berkata, "Siapa yang menyuruhmu ikut campur? Kau bahkan menyembuhkan anak buahku," ujarnya. Mendengar itu, Chopper sangat marah, dia berteriak, "Virus tidak boleh dijadikan senjata, karena pada akhirnya kau pasti akan kehilangan kendali akan virus tersebut." Mendengar itu, Queen sangat marah, dia berkata, "Aku tak sudi diceramahi oleh seekor tanuki." Dan kemudian dia menembak Chopper dengan peluru yang keluar dari mulutnya. Namun sebelum Chopper terkena serangan tersebut, para Pleusur memblokir peluru-peluru tersebut untuknya. Queen kembali berteriak, kenapa para Pleusur melakukan hal tersebut dan menghalanginya. Para kroco bajak laut buas, mulai dari Pleusur dan Waiters, bawahan Kaido yang ada di tempat tersebut, berkata, "Diam kau Queen, kau hampir membunuh saudara kami. Tapi Tanuki malah menyelamatkan mereka. Kami lebih rela mati demi penyelamat kami daripada terus melayani bos gila sepertimu,"
ujar salah satu kroco yang diikuti teriakan para kroco yang lain, yang menandakan jika mereka setuju akan hal tersebut. Ya, terima kasih Tanuki, ujar mereka. Chopper nampak sedikit canggung atau bingung. Widih, mantap Dr. Chopper. Jika kita mencermati kata-katanya saat berbicara dengan Queen tentang jumlah orang di lantai tersebut, Chopper bilang ada puluhan ribu orang yang ada di tempat tersebut. Bayangkan berapa banyak orang yang akan memihak Chopper. Déjà vu, Ars Dressrosa nampaknya kembali terjadi lagi, Leo. Jika sebelumnya MVV pembalik keadaan adalah God Usopp, sang dewa orang-orang yang diubah menjadi mainan, kali ini giliran Tony Chopper, sang MVP-nya. Jika boleh kusebut, Dr. Chopper, sang penjinak iblis es. Kini dia mendapatkan pasukan puluhan ribu, bisa 10.000 atau lebih pasukan yang akan berpihak ke pihak aliansi klan Kozuki atau pihak Luffy. Jika mengasumsikan seperti yang Chopper katakan, mantap Dr. Chopper, sang penjinak iblis es. Dan kembali, jika kita hitung-hitungkan jumlah pasukan sesuai yang CP0 katakan, di mana pihak Kaido memiliki 30.000 pasukan saat ini, sementara pihak aliansi hanya tersisa 5.000 pasukan. Dengan adanya pertambahan 10.000 bahkan mungkin lebih dari itu, head to headnya berubah dari yang awalnya 30.000 melawan 5.000 menjadi 20.000 melawan 15.000, atau bahkan bisa seimbang atau lebih besar dari itu. Karena jumlah pasukan di lantai utama kastil kediaman Kaido diperkirakan puluhan ribu orang. Gile, peta pertempuran berubah hanya karena kata-kata dan sains atau ilmu kedokteran. Jadi ingat Senku di Dr. Stone. Jika kita boleh katakan, sains dapat merubah segalanya. Wadidaw. Menyaksikan Queen yang terkejut karena anak buahnya berbalik melawannya, Marco the Phoenix mengambil kesempatan tersebut untuk menahan leher Queen yang dalam wujud dinosaurusnya. Marco memuji Chopper. Bagus Tanuki. Sekarang berikan serangan terbaikmu, ujarnya. Mendengar itu, Chopper kemudian memakan Rumble Ball dan berubah atau masuk dalam wujud Monster Point. Kemudian dengan cepat menampar Queen dengan sangat keras hingga darah keluar dari mulut Queen. Chopper berkata, dan satu hal lagi, aku bukan Tanuki. Ketika semua orang di tempat tersebut melihat tamparan Chopper, mulai dari Marco the Phoenix, Disdrake, Yatepe, Ocho, kakek Hyogoro the Flower, dan anak buah Kaido yang kini berada di pihak aliansi, membuat wajah canggung sambil berkata dalam hati, kami sangat menyesal. Belum tahu kalian siapa Tony Chopper. Seluruh dunia hanya tahu jika dokter kapal bajak laut topi jerami hanya binatang peliharaan dan menghargai kepalanya hanya dengan 100 beri. Padahal di dalam tubuh kecilnya tersembunyi monster yang menakutkan. Inilah the real monster kelompok bajak laut topi jerami. Gak main-main, salah satu all-star bajak laut buas Kaido, yaitu Queen Sang Wabah dengan bounty lebih dari 1 miliar beri ditempeleng. Binatang peliharaan dengan bounty 100 beri. Kukira keras, ternyata kertas. Mampus. Dan semuanya mungkin tidak akan berani lagi mengatakan Chopper seorang Tanuki. Berpindah ke tempat lain, Yamato berkata pada Shinobu, jika di tempat tersebut ada ruang untuk merangkak di atas setiap lantai kastil, sepertinya mereka akan bersembunyi di sana. Tempat yang sama dengan yang pernah Yamato gunakan saat pertama kali bertemu dengan Luffy untuk memperkenalkan siapa dirinya. Kemudian Shinobu bertanya apakah tuannya baik-baik saja di dalam sana atau di balik baju belakang Yamato. Mendengar itu, Momonosuke marah pada dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa semua orang berharap sangat banyak padanya, namun sebenarnya dia lemah, payah, bodoh, dan tidak berguna. Mendengar itu, Shinobu menyemangati Momonosuke dengan mengatakan jika Momonosuke adalah pemuda yang hebat. Lalu kemudian, tiba-tiba Momonosuke berubah menjadi naga dan terlepas dari baju Yamato. Melihat itu, Shinobu dan Yamato kaget karena mereka memang baru pertama kali melihat jika Momonosuke bisa menjadi seekor naga. Naga KW dengan wajah tidak seram atau konyol. Yamato berkata, apa? Seekor belut? Tuh kan dikatain belut, bukan naga malah belut. Tapi Kaido juga bukan naga, melainkan seekor ikan.
Ini kata salah satu sahabat marga anime di kolom komentar di video sebelumnya. Hayo, mana orangnya? Muncul sini. By the way, ngomong-ngomong, Momo ini berubah langsung dari balik baju Yamato. Itu bisa buat lecet, oi. Memang bocah. Ingin kupites. Kemudian cerita berpindah lagi ke ruangan di mana CP0 berada. Pemimpin CP0 bercerita saat Kaido dikurung oleh angkatan laut di masa lalu. Dr. Vegapunk memakai DNA Kaido untuk mencoba membuat buah iblis buatan. Pemerintah dunia bermaksud menyita buah iblis buatan tersebut. Tapi buah iblis buatan tersebut dianggap sebagai sebuah kegagalan, sehingga akhirnya ditinggalkan di Fang Hazard, ujarnya. Salah satu anggota CP0 yang menggunakan topeng seperti topeng pulu-pulu yang ada di cerita Upin Ipin bertanya, "Mengapa Anda tiba-tiba menceritakan hal tersebut?" Setelah itu ada sebuah ledakan besar di Fang Hazard, ujarnya. Pemimpin CP0 kembali berbicara, "Akan sangat baik jika saat itu buah iblis buatannya ikut hancur. Namun, menurut laporan G5, kalau di sana atau Fang Hazard masih ada fasilitas penelitian yang masih beroperasi. Aku cuma berpikir, sangat kebetulan sekali eksperimen itu dianggap gagal," ujarnya. Kenapa CP0 dibuat Oda Sensei membahas hal tersebut? Setelah di panel sebelumnya menampilkan Momonosuke yang berubah menjadi naga, hasil dari mengonsumsi buah iblis yang diperbincangkan oleh CP0. Jangan-jangan nantilah kita bahas terpisah, karena kalau dibahas di sini biasanya ada yang, woi, ya kamu yang bukan sahabat marga anime, dah ku pantau kamu. Setiap ada pendapat atau opini di reviewku, keluar tuh. Canda-canda, silahkan saja bro. Tapi kalau aku sih, sesepele-sepelenya teori atau opini orang, pasti ku sebutin atau ku cantumi namanya. Lah, kok malah curhat. Baik, lanjut Leo. Cerita kembali berpindah ke ruangan di mana para sarung pedang merah atau Akazaya berada. Mereka semua tersadar dan bertanya-tanya siapa yang telah merawat luka mereka. Kaomatsu berkata, "Aku samar-samar melihat wajah seseorang yang kukenal, tapi itu mungkin saja mimpi. Tak mungkin itu kenyataan," ujarnya. Lalu Kinemon berkata, "Luffy Dono, dia maju untuk melawan Kaido menggantikan kita. Tapi bagian pulau yang lainnya masih berperang. Ayo kita masih bisa bertarung," ujarnya. Di saat para Akazaya akan bersiap-siap bergerak lagi, tiba-tiba seseorang muncul dari arah pintu. Orang tersebut berkata, "Kalian sepertinya cukup babak belur." Dan akhirnya orang yang sebelumnya berupa siluet diungkap oleh Oda Sensei. Dia adalah Kozuki Oden. Dia masih hidup dan terlihat persis seperti Oden sebelum kematiannya. Dia memakai dua katana yang sekilas atau terlihat bukan Enma dan Ame no Habakiri. Orang yang terlihat seperti Oden berkata, "Aku sudah menunggu kapan kita akan bertemu lagi. Kalian semua sudah bertambah tua," ujarnya sambil tertawa. Para Akazaya atau sarung pedang merah kaget dan berkata, "Hah? Oh, Oden sama." Gak cuma mereka, kita semua juga kaget. Dan ini bakalan menjadi pembahasan yang panjang selama 2 minggu ke depan, karena minggu depan libur. Dan saat manganya rilis atau chapter 1008 rilis, belum tentu langsung berlanjut ke momen lanjutan momen ini. Tapi ya sudahlah, it's okay. Dan terkait kemunculan Oden, ini pendapatku setelah berbincang dengan dua nakama yang juga sahabatku. Sebelumnya kalian sudah tahu, kita sebut saja Kakanda Feby dan Kakanda Yuffie. Setelah terjadi pro dan kontra, pihak yang yakin itu Oden dan pihak yang yakin jika itu bukan Oden, Kanda Feby berkata, "Setelah ku bilang aku berada di posisi tengah-tengah, gak memihak pihak manapun, karena yang di tengah-tengah itu enak," kata Kanda Yuffie. Canda-canda. Bang Feby bilang, "Ingin ku coba berada di tengah-tengah seperti kata Bang Marga atau Bang Leo." Gua ya, jika itu Oden, mengapa dia menggunakan pakaian seperti itu? Jawabannya karena pakaian bisa berganti. Ya, Oden gak selamanya pakai pakaian yang kelihatan palsu kalau dia melompat. Jika itu Oden, mengapa dia menggunakan dua pedang padahal sudah diwariskan? Mungkin yang digunakan
Oden sekarang bukan Enma dan Ame no Habakiri. Ya, karena memang berbeda. Seperti di videoku sebelumnya, aku mengatakan salah satu kemungkinannya adalah Onimaru atau rubah yang bisa menjadi Gyukimaru. Pedangnya terlihat mirip saat dia berduel dengan Zoro. Jika itu bukan Oden, lalu siapa? Seseorang yang bisa meniru atau seseorang yang bisa memberikan halusinasi, seseorang yang bisa melakukan Edo Tensei dalam sesaat. Mengapa tidak mungkin itu Oden? Karena Oda Sensei pernah berkata, tidak akan menghidupkan karakter yang sudah mati. Membingungkan, ujar beliau. Setelah itu, ku coba katakan atau ku jawab, karena nama saya di Takya, saya menyatakan pandangan, ujarku. Setiap manusia punya prinsip dalam hidupnya. Namun terkadang, situasi, lingkungan dan hal lainnya, serta waktu yang berjalan, bisa merubah itu. Ingat, Masashi Kishimoto saja mulai menggenggam tangan Boruto saat ini. Kalian pahamlah maksudku. Di sini maksudku, prinsip Oda yang mengatakan tidak akan menghidupkan orang yang sudah mati bisa saja mungkin terjadi. Tapi sambil bercanda sih, karena itu hanya sebuah opini. Selain itu, tambahan, Arch Trailer Bar. Kalau kalian ingat, banyak orang yang sudah mati hidup kembali. Meski itu hanya hasil dari kekuatan buah iblis dari Gekko Moria. Tapi itu juga sebuah kebangkitan dong. Iya kan Leo? Harus fair. Kemudian berlanjut, Kanda Feby kembali berkata, baru di chapter ini, dia nggak berani menebak. Cuma nggak pengen kalau si Oden masih hidup. Nggak srek katanya. Dan aku pun kembali menjawab, iya bang, sama ucapku. Kematian yang heroik dan perjuangan para Akazaya untuk bertahan hidup, mencari dukungan, dan mengatur rencana besar sampai saat ini seolah jadi biasa saja kalau Oden memang masih hidup. Dan kalau dia memang Oden, tentunya Kaido dan Big Mom sepertinya akan mudah dikalahkan setelah Oden masuk dalam pertarungan dan berada di sisi para supernova. Seperti yang Kanda Feby bilang, sangat sulit dan rasanya nggak berani nebak-nebak. Mending paparin aja semua kemungkinan. Misal Onimaru yang jadi Oden, Oden yang berasal dari kekuatan Brule, Mr. Tu yang jadi Oden, Katarina Devon jadi Oden yang kemarin sempat rame karena pose khasnya sama dengan Oden yang muncul saat ini. Tapi nyatanya, Oden di masa lalu juga gayanya kayak gitu. Lalu ada juga kemungkinan dibangkitkan oleh Fukurokujo, karena dalam legenda dia memiliki kemampuan itu. Halusinasi para Akazaya? Maybe. Dan yang terakhir, itu benar-benar Oden yang dilemparkan dari masa lalu. Ini juga banyak diperbincangkan karena pernyataan Oden yang ingin pergi lebih dulu dari Momonosuke dan juga Hiyori serta istrinya saat akan dieksekusi. Kemudian perkataan Toki jika Oden tidak akan mati menambah kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Apakah itu memang Oden atau bukan Oden? Namun Leo, semua kemungkinan yang ada itu pun belum tentu salah satunya dipakai sama Oda Sensei. Catat itu. Jadi simpulannya, aku Leo memilih berada di tengah-tengah saja. Karena kemungkinan semua bisa terjadi. Tapi jika harus dipaksa, aku lebih memilih mending jangan deh Kozuki Oden dihidupkan lagi. Semua udah bisa diselesaikan sama para generasi baru. Tentunya dengan perjuangan dan perlawanan yang hebat lah. Kalau Oden ada, setelah Kaido, Big Mom dibabat, OTW Locktail. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.